3 tipe bisnis model yang harus kamu ketahui sebelum membangun bisnis pertamamu. Hai sahabat milenial, jadi video ini buat kamu yang baru mau memulai sebuah bisnis atau baru mau membangun sebuah bisnis. Nah, kebanyakan orang dari teman-teman saya di sini yang baru membangun sebuah usaha itu ternyata nih setelah saya cek and recheck, banyak dari mereka yang nggak tahu 3 bisnis model yang akan saya bagikan pada video hari ini. Apa itu? Jadi kamu perlu tahu dulu bahwa bisnis masing-masing bisnis ya itu semua memiliki tipenya masing-masing dan memiliki jenis-jenis yang berbeda-beda. Yang saya maksud di sini bukan sektor bisnis ya seperti makanan, enggak, pariwisata, misalkan mining, enggak, itu bukan sektor. Bukan jenis bisnis model. Itu adalah sektor dari bisnis kamu di bidang apa. Nah, yang saya maksud di sini adalah terdapat 3 bisnis yang memiliki fokus target yang berbeda-beda. Yang pertama di sini perhatikan. Yang pertama, tipe business to customer atau B2C. Yang kedua, itu ada tipe business to business atau B2B. Dan yang ketiga adalah business to government atau B2G. Nah, buat kamu nih yang belum pernah sama sekali mendengar hal-hal seperti itu, sekarang saya akan sharing. Sebenarnya perbedaannya nggak terlalu kontras banget ya, tetapi yang paling kelihatan banget perbedaannya itu adalah dari fokus target marketmu itu ke siapa. Nah, di video saya sebelumnya saya udah pernah ngebahas bahwa kalau kamu mau membangun bisnis, kamu harus fokus sama marketmu siapa, bukan produkmu apa. Udah ketemu marketnya siapa, udah tahu marketnya itu kayak gimana, baru ketemu produknya. Nah, sekarang dari market ini juga akan end up di mana kamu menemukan bisnis modelmu masing-masing. Yang tadi dia ada B2C, B2B, dan B2G. Kita start satu-satu dulu. Dari B2C. B2C itu maksudnya gimana? B2C itu seperti saya katakan business to customer. Artinya, kamu punya usaha, produkmu itu langsung kamu jualan direct ke customer. Contohnya misalkan kamu punya kayak toko listrik atau cafe, restoran misalkan ya. Contoh, karena itu kebanyakan kamu menjual produk-produkmu itu langsung kepada customer. Misalkan toko listrik yang mereka yang datang ke tokomu, kamu langsung jualan. Nah, itu langsung direct business to customer. Kayak gitu. Jadi, fokusmu adalah kalau di B2C, fokusnya ya adalah kenal customermu itu apa. Profil marketmu itu seperti apa. Orang perorangan seperti apa. Kendalanya apa. Kebutuhan mereka apa. Solusi yang mereka butuhkan itu apa. Itu yang kamu harus fokuskan kalau bisnismu adalah B2C. Nah, kemudian B2B. B2B itu seperti apa? B2B itu lebih kepada business to business. Artinya kamu pernah nggak melihat ya sebuah bisnis, let's say itu contohnya seperti bisnis distributor. Nah, bisnis to bisnis ini mereka berfokus menjual produknya mereka itu kepada bisnis lainnya juga. Seperti pendistribution gitu loh. Misalkan nih kamu adalah supplier, misalkan supplier Pocari. Nah, kalau supplier Pocari mereka itu kan jarang banget langsung jual ke customer. Setahu saya enggak. Ya, itu setahu saya. Mungkin ada jalan tapi seringnya enggak. Nah, lalu fokusnya mereka itu kemana? Fokusnya supplier ini adalah menjual Pocarinya mereka ini ya kepada distributor-distributor ini atau toko-toko kecil ini. Misalkan mereka jualnya itu ke supermarket, ke minimarket, terus ya hal seperti itulah, ke Sike lah, Indomaret lah, Alfamart lah. Itu semua kan bagian dari pendistribusian. Dan Sike, Minimart, Indomaret itu semua kan mereka itu ada sebuah bisnis. Nah, artinya si supplier ini menjual produknya kepada perusahaan juga, enggak langsung direct ke customer. Itu adalah business to business. Yang kemudian B2G itu seperti apa? B2G di sini sebenarnya mirip seperti business to business, cuman ya bukan ke perusahaan jual produkmu. Kamu langsung jual produkmu itu langsung ke pemerintahan atau government. Nah, contoh usaha seperti itu apa sih? Sebenarnya ada banyak, seperti ada kayak IO, itu biasanya mereka masuk ke government juga. Terus ada travel, pariwisata, mereka juga sering masuk ke government. Terus kayak perhotelan juga itu sering masuk ke government, hal-hal seperti itulah. Jadi
kalau misalkan pariwisata nih, mereka kan sering juga menjadi atau pemerintahan dia open tender nih, ya kan, misalkan mau tour ke Bangkok. Nah, yang datang itu ya para travel agent ini menawarkan paket wisata ke Bangkok. Nah, itu mereka kita sebut sebagai business to government. Mereka menjual produknya kepada pemerintahan. Nah, lalu perbedaannya apa? Ya, itu udah kontras banget. Pertama, dari market itu berbeda. Nah, kemudian perbedaan keduanya itu adalah motivasi pembeliannya mereka. Semuanya beda-beda. Maksudnya gimana? Kalau customer, saya pernah sharing juga kalau cara jualan yang bagus itu adalah bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dengan direct to customer dengan bermain kepada emosional mereka, bermain kepada imajinasinya mereka, ya, bermain dengan ya ekspektasi mereka seperti apa dengan produkmu. Itu bisa berlaku kalau kamu yang langsung jualannya direct ke customer. Ya, jadi kalau B2C ya fokusnya kamu lebih melihat customer ini maunya apa sih? Kendalanya apa? Kegiatannya dia apa? Interestnya dia apa? Hobinya dia apa? Kamu cari apa yang dia suka. Terus ya, kamu buat produk yang menyokong kesukaan mereka atau memberikan solusi kepada masalah-masalah mereka hadapi di bidang-bidang yang mereka sukai. Itu business customer. Nah, tapi kalau business to business atau B2B dengan B2G mirip-mirip ya. Jadi saya ini gabungin aja. B2B dan B2G, perbedaan marketnya itu ada di motivasinya, motivasi pembelian. Kalau kamu menawarkan atau kamu sebagai vendor ke perusahaan, itu ketika kamu jualan produk itu detail banget ditanya sama mereka. Kalau perusahaan, kamu nggak bisa bermain emosional, nggak bisa. Karena yang kamu ajak ngobrol itu ya adalah anak buah dari perusahaan, bukan langsung atasan perusahaan, bukan bosnya, bukan CEO-nya, bukan direkturnya. Mungkin kamu ajak ngomong itu kelas manajernya atau supervisornya atau GM, misalkan kayak gitu. Mereka semua tuh adalah orang kepercayaan, tapi bukanlah orang yang mengambil keputusan dalam sebuah perusahaan. Misalkan nih, kalau perusahaan dia melihat sebuah produk itu pasti detail banget. Mereka bakal berfokus banget sama yang namanya harga. Sedangkan kalau business to customer, mereka fokus sama value. Fokus sama imajinasi mereka yang mampu kamu permainkan. Maksudnya permainkan dalam hal positif ya, yang bisa kamu ya ajak seru-seruan lah membayangkan produk-produkmu seperti itu. Tapi kalau perusahaan nggak bisa. Mereka itu melihatnya detail banget, terperinci banget, worth it atau enggak. B2G juga sama. Biasanya nego-negonya mereka itu keras banget. Kayak gitu. Ya, itu pertama. Terus dari motivasi pembelian, kemudian dari apa lagi ya? Sebenarnya ada banyak banget. Lalu ini skip dulu. Jangan lupa. Aku buat apa kemarin ya? Oh iya. Dan yang ketiga, dari jumlah pembelian dan harga yang bisa kamu kasih. Nah, di sini ada perbedaan cukup kontras juga, B2C dengan B2B dan B2G. Ya, jadi B2B setuju ya kita gabungkan dulu karena itu mirip banget. B2C aja yang beda jauh. Nah, jadi di antara kedua ini, ya, dua pilihan ini, perbedaan itu adalah dari jumlah pembelian dan harga yang bisa kamu tawarkan. Kalau business customer, biasanya jumlah pembelian mereka itu sedikit, betul. Ya, karena kan perorangan, mungkin belanjanya 1, 2, 3 biji, dan itu pun juga harganya ya relatif terjangkau. Enggak lah barang-barang yang mahal banget, enggak. Misalkan kamu ya kayak jual laptop ini misalkan, terus jualan HP, terus misalkan jualan pot, ya ini semua terjangkau lah untuk masyarakat pada umumnya. Nah, tetapi kalau misalkan kamu jualnya produkmu itu fokusnya ke business to business atau business to government, mereka sekalinya belanja itu langsung kuantitinya besar. Misalkan kayak kamu tadi itu sebagai supplier, ya distributor nyetok barangnya itu ya pasti banyak lah, bisa sampai 1.000, bisa sampai 2.000. Kayak gitu. Dan ya harganya sih gede dong pasti nominalnya kan, kayak gitu. Dan juga B2G juga sama. Nah, tetapi walaupun ada perbedaan dari quantity produk yang dibeli, dari harga yang dibeli, perbedaan selanjutnya itu adalah seberapa intens mereka berbelanja sama kamu. Kalau business to customer emang quantity kecil, tapi mereka intens belanjanya. Rutin kayak gitu, tiap bulan, mungkin tiap minggu bisa belanjanya dua ciki, misalkan bisa belanjanya dua snack ya, tiap minggu. Tetapi kalau misalkan business to business ya, mereka sekali belanja itu untuk jangka panjang. Jadi mereka belinya 1.000, 2.000 untuk 3 bulan, 6 bulan ke depan kayak gitu. Jadi dari segi cash flow-nya berbeda banget.
Kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya, 3 bisnis model yang harus kamu ketahui sebelum kamu mau membangun usaha. Dan kalau misalkan kamu mau bangun usaha nih, boleh banget komen di bawah mau bangun usaha apa. Dan kira-kira kamu bisnis model itu apa? Fokusnya ke customer kah? Fokus ke bisnis kah? Atau fokus ke government? Kita akan bahas bareng-bareng di sana. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe YouTube channel saya. Sebenarnya masih banyak lagi ya perbedaan-perbedaan antara B2C, B2B, dan B2G. Kalau di satu video ini bakal panjang banget. Nah, kalau misalkan kamu mau saya buat part keduanya, ya bahas lebih detail lagi, ingat di like dulu video ini supaya saya tahu kalau emang betul-betul kamu suka sama konten seperti ini. Seperti itu. So, sekian yang saya sampaikan. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Bye.